Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Malam hari ini dengan hujan yang cukup deras kita bisa sampai ke tempat ini. Tapi jangan sampai kita bangga dengan hasil dan perjuangan kita. Agar letih dan lelah kita itu tidak hilang sia-sia. Gara-gara kita merasa telah berbuat baik. Allah yang berbuat baik kepada kita. Allah yang menggerakkan hati kita, menguatkan tubuh kita sehingga kita dapat melangkah ke tempat ini. Ada banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita, lebih mampu daripada kita, banyak waktu luang dia, bahkan dia nggak punya kerjaan hari ini, santai hidupnya, tapi ternyata dia nggak bisa melangkahkan kakinya ke tempat ini. Maka hendaklah kita memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh atas nikmat yang Dia berikan. Oleh karena itu penghuni surga, tatkala mereka masuk surga, mereka tidak membanggakan perjuangan mereka, tapi mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kami. Yang kalau bukan karena hidayah Allah, enggak mungkin kita bisa merasakan kenikmatan ini. Dan Allah Jalla Jalaluh berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satupun manusia di antara kalian yang bersih. Ada. Allah menyampaikan ini agar kita dapat menjaga hati kita dan senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluh. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. 13 tahun di kota Mekah dengan segala kesulitan yang harus dihadapi. 10 tahun di kota Madinah dengan peristiwa-peristiwa yang memilukan hati. Di akhir hayatnya beliau sholat sampai bengkak kaki. Ketika turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah, datang kemenangan, orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah ini. Apa kata Allah kepada nabinya? Fasabbih bihamdi rabbik. Engkau bertasbihlah memuji Tuhan. Bayangkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh minta ampun sama Allah jemaah. Itu nabi. Agar kita tahu bahwasanya kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan bisa jadi orang yang bersih, jamaah. Nabi disuruh beristighfar dan memuji Allah serta menyucikannya dari segala kekurangan. Innahu kana tawwaba. Maka semoga Allah membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, memuja dan memujinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika
Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Masya Allah, senang ana lihat masjid ini. Semoga Allah memberkahi masjid ini menjadi tempat sentral kegiatan dakwah. Jamaah rahimakumullah, selama pandemi ini yang sepertinya kita juga belum selesai dari pandemi. Apa buktinya pandemi belum selesai? Nah, jamaah, antum masih pakai masker hari ini. Nah, ana izin minum dulu ya. Selama pandemi, di awal-awal ana sering mengikutin jumlah yang terpapar COVID, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang mati. Terus ana lihat, padahal sebelumnya ana nggak peduli dengan berapa orang yang mati. Antum peduli dengan berapa penduduk Indonesia yang mati? Enggak ada. Yang cari tahu hari ini berapa ya yang mati di Jakarta. Tapi di masa pandemi ada data yang membuat sebagian orang jadi tahu. Dan ternyata sebagian yang pergi meninggalkan dunia ini keluarga kita. Orang-orang yang kita cintai. Dahulu COVID itu sepertinya jauh. Tahu-tahu tetangga kita. Sebagian ada yang orang tuanya, anaknya, saudaranya. Dan ahibati fillah, ketika masa COVID itu sebagian saudara kita, sebagian kerabat kita keluar rumah dan tidak pernah balik ke rumah lagi. Langsung ke kuburan. Sampai kita melihat ada kejadian paksa membawa jenazah itu ke rumah. Udah mati nih orang, udah selesai urusannya dengan dunia, tapi keluarganya masih ingin ngurusin itu jenazahnya. Iya, dia ingin merawat jenazah tersebut dan mengantarkannya dengan layak. Tapi sebagian gak bisa. Anak punya sahabat juga berangkat. Sebelum dia meninggal, dia sempat telepon sama anak. Dia ngomong, Ustaz, kalau anak meninggal dunia, anak minta Ustaz yang nyolatin anak ya. Kata dia. Anak ngomong, insya Allah sembuh antum. Ternyata betul dia berangkat. Dibawa jenazahnya pakai ambulan, gak boleh turun dari ambulan. Kemudian kita mengantarkan jenazahnya, gak boleh kita mendekat dari kuburannya. Allahu Akbar, ada apa syama? Ahibati fillah, ada juga berita-berita yang menyedihkan. Anak-anak bermain-main di sungai, tahu-tahu dia nggak pernah keluar lagi dari sungai itu. Ada yang naik motor dan tidak pernah balik ke rumahnya. Dan ada orang-orang yang sampai hari ini jasadnya pun tidak ditemukan.
Tapi yang jelas ada kehidupan setelah kehidupan ini. Itulah yang akan kita bicarakan tentang perjalanan setelah kita mati. Kita kemana jemaah? Yang kita dapat lihat dengan kasat mata, orang itu meninggalkan rumahnya. Dapat berapa lama rumah itu ada tulisan. Apa tulisannya? Dijual. Iya, antum melihat. Rumah dijual. Kenapa? Udah mati orang. Udah jatuh kepada ahli waris. Dapat ya 4 bulan 10 hari. Tahu-tahu ada undangan pernikahan. Siapa? Jandanya Fulan mau menikah. Fulan ini kemana? Benar-benar dilupakan jemaah. Hartanya dibagi, istrinya dinikahin sama orang. Dan sepertinya kita akan mengalami hal itu. Semuanya. Kalau kita mati, kemudian selesai urusannya. Selesai mati jadi bangkai, selesai sudah. Maka kematian itu akan menjadi tempat peristirahatan. Akan menjadi tempat orang itu santai, selesai sudah urusannya dari beban dunia. Maka sebagian orang kepingin mati aku. Ketika dia sakit parah, dia berpikir ahsan mati. Bagaimana engkau tahu kematian itu lebih baik buat dirimu? Boleh jadi di tempat itu engkau lebih tersiksa. Maka Nabi SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazalabi. Jangan ada yang berharap kematian gara-gara penyakit yang menimpanya. Karena kematian itu hazimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Antum ketika hidup masih bisa menambah 1 kalimat tasbih. 1 kalimat tasbih, subhanallah. Mungkin 2, subhanallah. Mungkin 3, subhanallah. Yang 1 tasbih itu bisa jadi lebih baik dari kota Jakarta. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Itu lebih baik. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Ada seorang yang berpesan dalam bait-bait syairnya mengatakan, andai kata kalau kita mati itu kita dibiarin selesai udah, enggak diapa-apain. Maka niscaya kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Walakinna idza mitna bu'itsna. Jadi masalah kita kalau mati, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan ditanyai tentang segala sesuatu. Segala sesuatu jemaah. Kita kadang-kadang dengar berita seorang public figure yang bunuh diri gara-gara dibully. Bunuh diri. Karena dia udah gak tahan menghadapi warganet dan netizen. Dia bunuh diri. Dia pikir dengan mati selesai. Beban hidupnya selesai. Kegalauan hidupnya, kepedihan jiwanya selesai. Kata siapa jemaah? Maka nanti pada saat dibagikan rapot, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dari arah kirinya, apa kata dia? Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya berpikir andai kata aku enggak dapat kitabku, enggak tahu dengan catatanku, andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Selesai istirahat ya. Antum punya utang, datang debt collector, ambil tali, seret, selesai sudah.
Orang berpikir seperti itu. Dan sampai hari ini kita masih mendapati orang-orang yang bunuh diri. Karena dia berpikir dengan bunuh diri selesai. Iya, memang selesai segala kenikmatan dia. Putus semua kelezatan dia. Putus. Tinggal bencana dan azab yang menanti dia. Ahibati fillah, kita nggak akan bisa lari dari kematian. Makanya antum nggak usah tanya kapan antum mati. Tapi bagaimana tatkala kita mati nantinya. Karena itu yang menentukan perjalanan kita selanjutnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti dia akan menjumpai kalian. Jadi orang itu bukan dikejar sama malakul maut, tapi ditunggu jemaah. Orang ini lari ya ke tempat itu takut dari kematian. Di situ ada malakul maut yang nunggu antum. Pasti. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahada. Nah, tadi imam baca surat apa? Yang ditanya yang jawab. Gak cukup kalau ana mau kasih sama antum semua. Dengar-dengar suara apa tadi antum? Surat apa? Belum paham antum? Surat Al-Hasyr. Pertama, pertengahan, terakhir. Terakhir, Masya Allah. Ana kasih hadiah buat antum. Masya Allah. 2 hadiahnya langsung jamaah. Barakallahu fikum. Fadal Habib. Betul, ini buat hadiah. Kok dilihat sama antum? Soalnya panitia yang lihat kok besar banget hadiah. Nah, antum perlu baca tuh akhir surat Al-Hasyr. Antum perlu baca Al-Quran semuanya. Tapi ada ayat-ayat yang mengenalkan kita tentang Tuhan kita, yang kita nggak pernah berhenti memanggil namanya, agar panggilan kita itu berbobot ketika antum mengatakan ya Allah. Siapa Allah? Antum kenal sama Allah. Masya Allah. Ada apa antum? Alimul ghaib wasyahada. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahada huwar rahmanur rahim. Allah itu tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Masya Allah. Jazakallah khair. Malam hari ini kita tampak di tempat ini sebagai orang-orang baik. Tapi Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita bakal mendapatkan balasan dari setiap yang kita kerjakan. Kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kelak Allah akan memberitahu kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah, bagaimana perjalanan setelah kematian? Kita tahu dengan yang namanya sakaratul maut. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Kematian itu ada sekaratnya. Sakitnya perpisahan ruh dengan jasad itu akan dirasakan oleh semua orang. Kalau orang diamputasi tangannya, dia akan merasakan sakit, makanya dibius dia kadangkala. Itu hanya perpisahan
antara tangan dengan lengan. Bagaimana perpisahan antara ruh yang berada di tubuh kita, yang bertahun-tahun bersama kita, yang sudah menempel, yang nggak ketahuan bagaimana nempelnya roh ini, kemudian dicabut jemaah, itu sakit sekali jemaah. Sampai Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah, mengatakan ketika beliau sakit parah sampai pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, beliau mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Karena memang berpisah ruh itu dari jasad jamaah. Kalau Nabi merasakan begitu pedihnya, karena memang Allah melipatkan pahala buat nabinya, menyediakan pahala yang begitu besar untuk nabinya, bagaimana dengan kita jemaah? Jemaah rahimakumullah, ruh akan dibawa oleh para malaikat. Orang yang beriman akan didatangi oleh malaikat-malaikat bidul wujuh, yang wajahnya putih, indah wajah mereka. Mereka duduk di tempat yang dapat dipandang oleh mayit yang mau mati ini. Orang-orang di sekitarnya nggak tahu. Mereka membawa kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu datang malaikat pencabut nyawa, memerintahkan kepada orang ini untuk keluar. Ruh ini untuk keluar. Apabila dia orang yang beriman, maka dia akan keluar dengan mudah. Keluar dengan mudah. Nabi SAW mencontohkan seperti keluarnya air dari mulut teko. Tapi itu sakit. Nabi SAW merasakan sakit. Adapun kalau orang itu orang fajir, maka ruhnya juga akan keluar, tapi dia nggak mau keluar. Ketika diperintahkan keluar, dia berusaha untuk berpegangan dengan jasadnya supaya dia nggak keluar, karena dia disuruh keluar menuju ke azab Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mencontohkan seperti kawat gerigi yang berada di kulit domba yang basah, kemudian dia ditarik sehingga urat-urat itu ikut ketarik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau tara, di surat Al-An'am ayat 93, walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tujzauna adzabal hun bima kuntum ta'malun. Andai kata kalian melihat ketika orang-orang zalim itu dalam perjalanan kematian, dia sudah dalam perpisahan dengan kehidupan ini, dan malaikat membentangkan tangannya mengatakan, keluarkan jiwa kalian. Keluarkan jiwa kalian. Keluar kemana? Keluar menuju azab Allah. Hari ini engkau akan mendapatkan azab yang menghinakan. Mungkinkah dia mau keluar jamaah? Sulit dia akan keluar. Tapi orang yang beriman, ketika disuruh keluar, keluar. Tapi tetap perpisahan itu sakit. Sakit. Makanya kenapa Nabi SAW sering-sering mengatakan kepada para sahabat, aktsiru dzikra hadhimil ladzah. Banyak-banyaklah kalian mengingat, banyak-banyak mengingat. Kenapa kajian tentang kematian itu harus sering disampaikan? Karena kita lupa. Antum di sini mungkin ingat